Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya seorang masinis menghadapi cuaca buruk. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Cuaca di Indonesia ya, khususnya ya di daerah Bogor, Jakarta, dan kebetulan saya pribadi memang mengoperasikan kereta rel listrik atau KRL ya, yang tentunya beroperasi ya, baik mau cuaca hujan, mendung ataupun cuaca badai pun tetap beroperasi ya. Jadi gini ya teman-teman, seperti apa sih kondisi pada saat seorang masinis menghadapi cuaca yang ekstrim seperti itu ya, cuaca yang seperti contohnya hujan deras, pandangan terbatas, kayak gimana sih kondisi di kabin seperti apa akan saya jelaskan. Akan saya berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu gambaran buat teman-teman yang mungkin berminat menjadi seorang masinis ya. Jadi gini ya teman-teman, ketika saya pribadi mengoperasikan sarana gerak seperti kereta api pada saat cuaca mendung ya kan, itu sebelumnya memang saya sudah melakukan pengecekan biasanya ataupun pada saat aplusan dan lain sebagainya itu, pertama start dari depo ataupun di depo sudah dipastikan bahwa kondisi wiper ataupun penghapus kaca itu berfungsi dengan baik dan segala instrumen ataupun Gonogo item mungkin teman-teman, agak asing. Gonogo item tuh, ada beberapa item yang memang teman-teman mungkin agak asing ya, Gonogo item. Jadi kalau dulu kan, 11 ya, 11 item yang memang harus dilengkapi dan memang harus berfungsi pada saat, KRL akan beroperasi. Seperti apa contoh Gono item, salah satunya adalah salah satu kelengkapan, kelayakan yang memang harus dipenuhi pada saat kereta api atau KRL akan boleh berdinas. Salah satunya adalah wiper ya, wiper dan suling ya. Jadi wiper ini sangat berperan penting banget teman-teman, apalagi di cuaca-cuaca seperti hujan deras dan badai itu kan berpengaruh banget karena pada saat, hujan badai itu gelap ya, wiper itu angin dan lain sebagainya, pandangan itu sangat terbatas ya teman-teman. Hampir bisa dikatakan 20 meter lah pandangan. Yang saya pernah paling parah banget itu ya 10 meter tuh, nggak kelihatan jalan tuh ya, jalan rel, cuman terbatas ya. Terus langkahnya seperti apa ya? Langkahnya kita sebagai seorang manis seperti apa? Oke, yang pertama jelas kita akan selalu berkoordinasi dengan, PPKP atau, operasi pusat ya, yang selalu akan memberikan informasi perihal kondisi lintas. Kemudian antar kereta pun sama ya, antar kereta pun memberikan informasi bahwa nih cuaca di sini sangat persiapan gitu. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa depan kita itu kondisinya memang lagi ekstrim. Kemudian bagaimana langkahnya, takutnya kan nanti kalau ada pohon tumbang bagaimana? Oke, kita akan melakukan, pengurangan kecepatan biasanya ya. Dengan biasanya misalkan 80, maka kita akan kurangi menjadi antara 70 bahkan 60 bisa. Kalau kondisi ekstrim banget kan nggak mungkin kita kecepatan ditambah ya. Untuk mengurangi, potensi-potensi yang memang sangat mengganggu pada saat misalkan pohon tumbang dan sebagainya. Kalau kita seandainya kecepatan bisa dikurangi, maka akan antisipasi lebih cepat ya daripada kita kecepatan tinggi tahu-tahunya ya ngerem udah nggak bisa, seperti itu ya. Koordinasi ya yang paling utama dalam menghadapi suatu cuaca ekstrim itulah koordinasi dengan PKUC atau, PPKA Pusat yang selalu memberikan update informasi kondisi di lapangan, kondisi persinyalan dan kondisi, cuaca ya. Cuaca itu bisa diinformasikan juga dari PKUC bahwa untuk biasa seperti ini ya, "Oh teman-teman hati-hati KA sekian," misal contohnya, "KA sekian, hati-hati di wilayah Bojonggede, terpantau menurut informasi yang diterima dari misalnya dari kepala stasiun Bojonggede, ataupun dari kereta yang sudah berangkat itu akan menginformasikan melalui radio dan diterima oleh PKOC. PKOC akan memberikan informasi tersebut ke teman-teman ber yang sedang bekerja di lintas, ya seperti halnya kayak masinis gitu kan, akan diinformasikan bahwa hati-hati nih ketika akan memasuki wilayah petak jalan antara Cilebut, Bojonggede, bisa terjadi hujan badai. Persiapan untuk lampu sorotnya, headlight-nya ataupun wipernya disiapkan. Loh kenapa sih kok mesti pakai lampu sorot ya? Kayak gitu ya. Jadi untuk kalau kita ini kalau di kereta api ya khususnya untuk
apabila hujan deras dan pandangan terbatas, suasana gelap, maka itu lampu sorot itu dinyalakan, nggak mesti harus malam hari, tapi kondisi tertentu ya, supaya mungkin orang-orang yang di luar, warga-warga sekitar ya, yang mau melintas, yang memang sih seharusnya memang tidak diperuntukkan buat melintas rel, kadang-kadang gitu kan, ada yang seperti itu juga melintas, melihat ya, melihat lampu sorot ya, headlight atau lampu sorot dari KRL kan bisa ketahuan, karena memang pandangan sangat terbatas ya, apalagi sudah gelap sekali. Jadi suasana yang begitu gimana gitu, kalau di kabin tuh kita memang begitu gelap, itu semua fokus konsentrasinya lebih ditingkatkan kembali ya, untuk melihat apa namanya, kondisi jalan yang memang kondisi terbatas, mengurangi kecepatan, siaga banget gitu kan, sampai ya memang melewati semua itu ya. Kalau kita bawa kereta tuh teman-teman ya, misalkan di Bojonggede tuh dia hujan deras, tahu-tahu di Depok enggak gitu, seperti itu ya. Kering kemudian basah, kering basah, seperti itu. Intinya dalam hal menghadapi sesuatu yang memang agak lain gitu kan, sesuatu ya kayak model mendung, hujan dan sebagainya, kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita lebih ekstra lagi. Yang pertama kita koordinasi terus, komunikasi terus dengan pihak-pihak PPKP gitu kan, sama koordinasi dengan, kalau untuk KRL kan ada CSOT ya, CSOT itu yang teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ya, untuk buka tutup pintu gitu kan. Buka tutup pintu itu ya dilakukan oleh CSOT ya. Jadi kita harus tetap koordinasi. Itu pun sangat penting sekali ya teman-teman ya. Karena untuk kondisi peron biasanya pada saat hujan deras atau hujan badai itu licin juga takutnya gitu kan ya, takutnya karena bercampur air, walaupun memang standar di peron di kita ini sudah dikasih karet, insya Allah aman, tapi takutnya ya berpengaruh terhadap mungkin beberapa pengguna menggunakan sepatu yang agak licin, jadi berpengaruh. Jadi menginformasikan supaya teman-teman yang pengguna jasa yang ada di kereta itu siap-siap pada saat nanti turun di stasiun yang dituju, bahwa kondisi stasiun itu ternyata sedang hujan deras ya. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman. Yang pertama kita lakukan koordinasi dan pastinya mengurangi kecepatan, nggak digaspol terus ya. Karena ya mungkin di Indonesia ini banyak sekali sih tanaman-tanaman yang berada di sekitaran rel gitu kan, seperti ya tanaman pisang itu udah roboh banget. Yang saya sering jumpai pada saat berdinas itu ya, pohon yang sering jatuh ke tanah itu, ke rel itu pohon pisang, itu sering banget ya. Pohon pisang, pohon pisang. Terus yang paling parah apa sih gitu? Oke, yang paling parah itulah pohon-pohon yang berkambium seperti kayu yang sering melintang itu. Dan ternyata yang saya temui, ternyata ada juga warga-warga di ya, sekitar itu yang memperingatkan gitu pada saat ada pohon tumbang. Ternyata warga juga berempati untuk memperingatkan kereta yang akan melintas, seperti itu ya untungnya. Jadi warga di sekitaran rel itu ya ada juga yang mengingatkan gitu kan. Contohnya waktu itu kejadian pas mau melintas stasiun Tribojong ke Cilebut tuh dikasih tahu bahwa ya itu hati-hati, ada banjir waktu itu kan. Waktu itu sungai atau kali yang melewati stasiun Cilebut itu, ada kali itu ya, meluap dan menyebabkan ke rel banjir juga lumayan tuh ya. Itu warga yang menyetop memberhentikan ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, kasih jempol buat warga juga yang bisa memberikan sedikit informasi yang sangat penting banget buat kita juga ya, karena kita nggak tahu bencana seperti apa ya. Dan itulah teman-teman gambarannya, buat mungkin yang teman-teman pengen tahu bagaimana sih kondisi masinis pada saat menghadapi kondisi cuaca yang buruk ya, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata yang mohon dikoreksi ya. Semoga yang sedang berjuang ataupun yang sedang mendaftar di rekrutmen KAI semoga diberikan kelulusan. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.